I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan hasil observasi dari kelompok kami. Data yang kami ambil berjudul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Lajato di Kabupaten Karawang tahun 2023. Nama anggota yaitu saya sendiri, Mega dengan NIM 1185, Dian Japinka 1106, Tianur Ajijah 1056, Tita Kamilah 1051, Wahyuni Rahayu 1329, dan Sri Utari Yulia Siva 1146. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh Dian Japinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Japinka, NIM-nya 2241626111106. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Sebelum melakukan analisis regresi linier sederhana, kita bisa melakukan uji validitas dengan rumus DF sama dengan N dikurangi 2. N-nya itu jumlah data yang digunakan. Kita menggunakan data 30, jadi 30 dikurangi 2, hasilnya jadi 28. Pada tingkat kemaknaan sebesar 5%, didapat R tabelnya sebesar 0,361. R hitungnya tuh 0,882, lebih besar dari L tabel sebesar 0,361. Dapat dinyatakan bahwa datanya itu valid karena R hitungnya tuh lebih besar daripada R tabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama, dalam uji asumsi klasik ada uji asumsi normalitas. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dari data yang kita punya, nilai sigmanya yaitu 0,2. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual berdistribusi normal. Setelah uji asumsi normalitas, yang kedua ada uji asumsi reliabilitas. Cronbach alpha yang kita punya sebesar 0,920. Itu artinya lebih besar dari 0,6. Berarti data yang kita punya itu udah reliable. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Mega dengan NIM 22416261201185. Uji linearitas. Jika nilai sigma deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai sigma deviation from linearity 0,107 lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Syarat tidak terjadi multikolinearitas yaitu nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Nilai tolerans 1,0 lebih dari 0,10 dan nilai VIF 1,0 kurang dari 10,0 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tianur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Tianur Azizah, NIM 22416261201056. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas dengan cara uji Gleiser. Nilai sigma lebih besar dari 0,05. Nilai sigma yang kita miliki yaitu 0,173. Lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya baru kita masuk ke regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana atau simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Syarat kelayakan regresi linear sederhana yaitu jumlah sampel yang digunakan harus sama antara variabel X dan Y. Jumlah variabel independen atau variabel X hanya ada satu variabel. Uji asumsi klasik telah dilakukan.
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tita Kamilah. Perkenalkan, nama saya Tita Kamilah, NIM saya 1051. Sebelum menganalisis regresi linear sederhana, harus memiliki data terlebih dahulu. Data yang kami gunakan merupakan data primer. Variabel yang digunakan X variabel kualitas produk, Y variabel kualitas pelanggan. Persamaan regresi linear sederhana. Terdapat persamaan regresi antara kualitas produk X dan kepuasan pelanggan Y. Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 3515 tambah 0,782X. A sama dengan angka konstan pada koefisiens. Dalam penelitian ini, koefisien konstan sebesar 3515 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan variabel Y akan bernilai 3515 apabila variabel kualitas produk variabel X bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi gaya kepemimpinan pada Unstradius coefficients. Dalam penelitian ini, variabel gaya kepemimpinan memiliki koefisien regresi sebesar 0,782. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk, maka kepuasan pelanggan akan menaikkan sebesar 0,782. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wahyuni Rahayu. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Rahayu, NIM 22416213201329. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana, membandingkan nilai sigma p-value dengan alpha 0,5. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 45,309 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kualitas produk terhadap variabel kepuasan pelanggan. Membandingkan nilai terhitung dengan T-tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu yang berpengaruh jika nilai terhitung lebih dari T-tabel, tidak berpengaruh jika nilai terhitung kurang dari T-tabel. Untuk menentukan uji hipotesis yaitu dengan rumus DB sama dengan N dikurang 2. Karena data kita 30 dikurang 2 yaitu jadi 28. Taraf nyata uji dua arah 5% sama dengan 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Jadi T-tabel yaitu 2,04841. Hasil perhitungan terhitung yaitu 6,731. Sedangkan T-tabel yaitu 2,04841. Sehingga terhitung lebih dari T-tabel yaitu 6,731 lebih dari 2,04841. Perbandingan terhitung dengan T-tabel menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sri Utari Yulia Shiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utari Yulia Shiva dengan NIM 22416261201146. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis koefisien korelasi. Selanjutnya, di bawahnya ada model summary. Tabel di atas menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,786. Bisa dilihat di gambar samping, termasuk dalam korelasi positif kuat, hubungan antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan kuat. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,786. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebanyak 0,618.
sehingga variabel X dapat mempengaruhi variabel Y sebesar 61,80% dan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.